Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar, pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran pemberdayaan untuk kelas 10 modul 1. Dimulai dari topik yang pertama itu ada mengenali diri sendiri. Dari yang pertama itu di sini ada mengenal diri. Jadi mengenal diri itu merupakan pintu gerbang agar seseorang individu itu dapat mengembangkan diri secara optimal. Dengan mengenal dirinya sendiri, seseorang itu akan mengetahui apa yang menjadi tujuan hidupnya. Ia akan menyadari kemampuan dan bakat-bakatnya serta tahu bagaimana menggunakannya demi mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, ia lebih mampu menemukan makna dan kepenuhan dari hidupnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, orang yang tidak mampu mengenal dirinya sendiri dianggap sebagai orang yang tidak tahu diri. Padahal, sebutan atau identitas itu dianggap kurang baik. Orang yang tahu diri biasanya bisa menempatkan posisinya secara tepat, tatkala berbicara, mengambil sikap, berperilaku dalam pergaulan, dan bagi orang yang paham terhadap dirinya sendiri, maka tidak akan melakukan kesalahan. Begitu pula sebaliknya bagi orang yang tidak tahu diri. Nah, memahami diri sendiri ternyata tidak mudah. Akan tetapi seharusnya dilakukan oleh setiap orang. Oleh karena itu, mempelajari tentang diri sendiri itu jauh lebih penting dibanding mempelajari orang lain. Bagi orang yang bijak dan arif, justru yang paling penting adalah memahami diri sendiri agar bisa meletakkan dirinya secara benar dan tepat. Banyak orang yang melakukan kesalahan hanya oleh karena tidak mampu memahami dirinya sendiri. Langkah pertama dalam usaha membangun relasi yang baik dengan diri sendiri adalah dengan mengenal diri sendiri. Dengan begitu, kita tahu siapa kita sebenarnya dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kita. Nah, cara mengenal diri sendiri itu dengan mengawali pertanyaan, siapa sih aku itu? Gitu. Pertanyaan ini merupakan awal yang baik untuk mencari jawaban tentang jati diri dan rahasia diri sendiri. Walaupun pertanyaan siapa aku dapat didekati dari banyak sudut pemahaman seperti agama, filsafat, antropologi, psikologi, budaya, dan sebagainya, namun umumnya pertanyaan tersebut lebih dikenal sebagai pertanyaan filosofis tentang manusia yang melahirkan sederetan pertanyaan mendasar yang lain seperti dari mana asalnya manusia itu, mau kemana dia sesudah mati, apa makna hidupnya di dunia ini, apa arti kematian bagi manusia, dan sebagainya. Nah, dalam bahan ini, pertanyaan siapa aku itu lebih banyak didekati dari sudut pandang psikologis dan tidak dimaksud atau didekati sebagai pertanyaan filosofis, sehingga pemahaman yang ingin dicapai juga bukanlah terutama pemahaman filosofis tentang manusia. Kemudian pertanyaan siapa aku itu ditempatkan sebagai titik tolak untuk mendalami pokok bahasan pertama mengenal diri sendiri. Nah, pertanyaan ini dapat menjadi pendorong untuk mencari tahu lebih banyak tentang diri sendiri, sebagaimana dialami secara nyata dalam hidup keseharian. Kemudian, mengenali diri sendiri itu sangat penting sebelum kita mengenal orang lain. Memahami hakikat diri sendiri itu lebih sering menjadi hal yang sangat sulit di mata kebanyakan orang. Mereka sering menilai orang lain namun tak pernah menilai dan mengenal dirinya sendiri. Karena banyak orang dengan mudah mengenali orang lain tetapi tidak berhasil mengenali dirinya sendiri. Nah, mengenali diri sendiri itu tidak semudah mengenal orang lain. Oleh karena itu, siapapun sedemikian mudah menemukan kesalahan orang lain, tetapi tidak gampang melihat kesalahan diri sendiri. Akibatnya, banyak orang yang menganggap bahwa orang lain itu selalu salah, kurang, dan tidak ada benarnya. Begitu pula sebaliknya, dirinya selalu dianggap yang paling benar. Dengan mengenali dirinya sendiri, maka orientasi ke dalam dirinya itu akan mudah dilakukan, sehingga mekanisme self-management akan berjalan dengan baik. Nah, pemahaman mendalam terhadap diri sendiri itu akan sangat membantu seseorang dalam menggunakan potensinya secara maksimal untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.
Selain itu, dengan mengenal diri sendiri, seseorang itu bisa memiliki keyakinan diri dan berpikir positif yang akan mempengaruhi motivasinya untuk menghasilkan sebuah karya besar. Manusia itu merupakan sebuah pertanyaan besar baginya sendiri. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa manusia sebuah misteri. Ungkapan ini ada benarnya karena dalam ungkapan tersebut terkandung pengertian bahwa manusia itu bukan sesuatu yang dapat habis atau selesai dibahas. Walau ada cukup banyak ilmu yang membahas manusia dari berbagai seginya, namun siapa manusia itu tetap tak akan bisa terungkap seluruhnya. Orang yang telah mengenal dirinya sendiri itu akan mudah mengenal orang lain karena mampu memahami orang lain, maka mampu menyesuaikan dirinya dengan berbagai gaya atau style orang yang berbeda. Jadinya menjadi orang yang cerdas secara personal. Pengenalan diri ialah persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun moral. Pengenalan diri dilakukan dengan cara pengungkapan diri dan umpan balik dari orang lain. Mengenal diri itu tidak dimaksud mengenal segalanya tentang diri. Sebagaimana telah dikatakan bahwa hal itu tidak mungkin, mengenal diri dari sisi lebih baik dimengerti sebagai suatu keberhasilan seseorang memahami hal-hal pokok dan penting tentang realitas dirinya, baik dari segi fisik maupun psikis, serta hal-hal penting lain yang berkaitan dengan itu sebagaimana dialami dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nah, pemahaman ini merupakan landasan penting bagi penentuan atau pengambilan sikap yang tepat dan benar dalam memandang dan memperlakukan diri sendiri. Mengenal diri itu berarti memahami kekhasan fisiknya, kepribadiannya, watak, dan temperamennya, mengenal bakat-bakat alamiah yang dimilikinya, serta punya gambaran atau konsep yang jelas tentang diri sendiri dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Nah, mengenal diri di sini itu adalah guna mengetahui apa kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Ketika kita memiliki kunci apa yang menjadi titik lemah dan titik kuat dari pribadi diri kita akan mampu memanage diri kita sendiri. Menjadikan tiap titik kekuatan itu sebagai mesin dan menjadikan setiap titik lemah itu sebagai salah satu fokus yang harus dihadapi dan untuk dihandle. Contohnya, ketika kita itu merasa bahwa diri saya itu tidak menyukai hal-hal yang penuh tantangan, maka sebagai diri saya sendiri, kita perlu mencari solusi dengan menimbulkan alasan yang mampu memotivasi diri sehingga mampu melewati hal-hal yang penuh tantangan. Sehingga pada akhirnya hal yang dipaksa dengan dicari celah penyebab alasannya ini akan menjadi sebuah keterbiasaan yang tak lagi menjadi sesuatu yang kita suka. Kemudian tujuan atau manfaat mengenal diri itu harus dikaitkan dengan tugas mulia manusia untuk mengembangkan dirinya. Nah, pengembangan diri itu merupakan salah satu tujuan dari pembelajaran. Sebagai makhluk sosial, belajar itu adalah bagian dari kehidupan. Ada juga yang menyebutkan bahwa belajar dari buayan sampai hingga ke liang lahat. Nah, kalimat itu adalah suatu motivasi untuk setiap pribadi manusia agar senantiasa terus belajar dan belajar untuk mempersiapkan diri. Nah, di samping kenyataan faktualnya yang sekarang, manusia itu terbuka untuk banyak kemungkinan atau potensial di masa depan. Kita sedang berada pada suatu titik dalam rentangan yang sangat panjang antara yang sudah dan yang belum, antara masa lalu dan masa depan. Nah, dalam rangka mewujudkan kemungkinan potensial itu, manusia harus mengambil peran. Bagaimana wujudnya, kecepatannya, mutunya, dan sebagainya sangat ditentukan oleh peran yang dimainkan oleh seseorang dalam merealisasikannya. Kemudian, selain data faktual, diri seseorang itu berfungsi juga sebagai pembatas. Dengan tidak semua kemungkinan itu dapat diwujudkan. Seseorang yang kakinya cacat itu tidak akan bisa menjadi seseorang pemain bola kaki yang handal. Keadaan dirinya itu membatasinya untuk merealisir kemungkinan itu. Maka orang itu pun tidak perlu bermimpi untuk menjadi pemain bola kaki yang profesional. Nah, mengenali diri sendiri itu memiliki beberapa manfaat di antaranya. Yang pertama itu mampu menentukan jalan hidup. Dalam menjalani kehidupan, kita itu dihadapkan pada banyak pilihan, mulai dari pilihan dalam berkarir, asmara, tempat berlibur, dan lain sebagainya.
Nah, jika kita sudah mengenali diri sendiri, tentu kita jauh lebih mudah menentukan pilihan yang tepat. Kemudian yang kedua, mudah mencari solusi. Sebagai manusia biasa, tentu kita dihadapkan pada beberapa masalah, entah itu masalah ringan hingga yang rumit. Nah, kita itu akan lebih mudah mencari solusi tepat jika sudah mengenali diri sendiri. Ibaratnya orang sakit, obatnya itu beda-beda kan? Nah, misal dalam menyelesaikan masalah, warga belajar butuh masukan orang lain. Nah, tentu warga belajar itu akan lebih mudah menyelesaikan masalah dengan meminta saran dari orang terdekat yang sudah menjadi pilihan warga belajar. Kemudian yang ketiga, membantu berkompromi dengan diri sendiri. Masih terkait dengan masalah, ketika kita dihadapkan pada sebuah masalah, dengan keberhasilan kita mengenali diri sendiri, itu akan membantu kita untuk berkompromi dengan diri sendiri dan orang lain dalam berbagai situasi. Yang keempat, mampu hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, tentu kita dihadapkan pada ragam kepribadian. Beda kepribadian, cara bersosialisasinya juga berbeda. Nah, untuk memahami kepribadian orang lain, tentu kita juga harus bisa mengenali kepribadian kita dulu. Bagaimana bisa mengenal orang lain dengan baik kalau belum bisa mengenal diri sendiri, ya kan? Kemudian yang kelima, itu adalah mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan. Masing-masing individu itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Saat mencoba mengenali diri sendiri, kita akan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga kita bisa meningkatkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan yang ada di dalam diri kita. Kemudian yang keenam, itu mampu menerima kondisi diri. Ketika kita mulai mengerti kelebihan dan kekurangan yang kita punya, tentu kita turut terbantu pula untuk menerima ikhlas segala kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Begitu juga keikhlasan menerima dan bertoleransi terhadap kelebihan dan kelemahan orang lain, supaya tidak ada perasaan iri maupun cemburu berlebih yang memberikan efek buruk. Kemudian yang ketujuh, itu ada bermanfaat untuk mengetahui potensi diri. Saat mencoba mengenali diri, tentu kita mendapati beberapa potensi yang kita punya. Dengan mengetahui potensi-potensi yang ada pada diri kita, maka kita bisa mengoptimalkan untuk kesuksesan dalam karir maupun dalam kehidupan. Nah, salah satu manfaat praktis dari mengenal diri itu adalah memungkinkan seseorang untuk berkenalan akrab dengan kemampuan-kemampuan dan bakat-bakat pribadinya. Nah, hal ini itu sangat amat membantu bagi seseorang dalam kehidupannya dan dapat mencegahnya, misalnya dari memilih bidang studi atau pekerjaan yang secara intern tidak sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Kemudian, manfaat dari pengenalan diri itu adalah seseorang dapat mengetahui bahwa ia itu ciptaan Tuhan yang amat berharga. Dapat mengenal karakteristik-karakteristik yang eksklusif yang memungkinkan orang melihat dengan jelas siapa mereka, dapat memahami bahwa kita tidak diciptakan secara kebetulan. Apabila kita merenung secara mendalam tentang diri kita sendiri, kita itu akan sampai pada suatu kesimpulan yang tak terelakkan, bahwa Tuhanlah yang menciptakan semua dan kita tidak mungkin menjadi ada ya dengan sendirinya. Nah, melalui pengenalan diri kita, itu mampu memupuk dan mengembangkan kesadaran diri kita. Bila tidak demikian, maka faktor-faktor luar dapat mempengaruhi kita dalam cara-cara yang tak dapat kita kendalikan. Dan melalui pengenalan diri, itu juga dapat memahami bahwa segala sesuatu kecuali manusia itu mempunyai watak fitriah yang tak dapat berubah. Nah, keberhasilan dalam mengenali diri sendiri itu akan membantu seseorang memiliki gambaran yang tepat tentang dirinya sendiri. Suatu tahap sangat penting dalam usaha menerima diri sendiri sebagaimana adanya. Dengan mampu berdamai, puas, dan bangga dengan diri sendiri, seseorang akan lebih mampu mengembangkan dirinya secara optimal, khususnya merealisir kemungkinan-kemungkinan positif yang terkandung dalam dirinya. Selanjutnya, mengenal ciri-ciri dasar fisik. Mengenal diri itu tidak lepas dari usaha yang disengaja, seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini. Kita dapat mengenal diri sendiri dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan bantuan teman dan pengalaman beraneka ragam tentang diri sendiri dalam beradaptasi dengan lingkungan. Yang pertama, melalui sejarah perkembangan diri.
kita dapat mempelajari uraian mengenai sejarah perkembangan manusia seperti evolusi perkembangan fisik manusia. Di situ kita dapat mendapatkan pemahaman tentang banyak hal mengenai diri kita, bukan hanya menyangkut perkembangan fisik manusia, tetapi juga perkembangan peradabannya, sebagai hasil dari perpaduan perkembangan baik fisik maupun psikisnya. Kemudian yang kedua, itu melalui penelusuran bakat dan kepribadian. Kita juga dapat mengenal diri melalui cara penelusuran bakat dan kepribadian. Terdapat beberapa tipe kepribadian dengan ciri-cirinya yang khas. Setiap orang itu selain merupakan perpaduan dari beberapa tipe, juga memiliki sifat-sifat tertentu yang dominan sehingga dapat digolongkan pada tipe tertentu. Sifat-sifat khas ini akan mewarnai penampilan seseorang dalam hidupnya, menyertai seseorang dalam berhadapan dengan lingkungannya, kejadian-kejadian yang melibatkannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu juga sifat-sifat khas ini dapat ikut menentukan keberhasilan dan kegagalan seseorang. Yang ketiga, melalui pengalaman sehari-hari. Pengalaman-pengalaman nyata juga dapat menandai jalan untuk mengenal diri sendiri. Kesabaran atau ketidakkesabaran dalam antrian, kesiadaan untuk mengalah, kegigihan dalam mewujudkan cita-cita, ketekunan dalam tugas, kesetiaan menepati janji, dan lain-lain merupakan bentuk dari pengalaman sehari-hari yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, melalui kebersamaan dengan orang lain. Kita dapat juga mengenal diri sendiri itu melalui kebersamaan dengan orang lain. Kita dapat meneropong diri dengan membandingkannya dengan orang lain. Dengan itu kita dapat melihat persamaan dan perbedaan kita dengan orang lain yang sekaligus memperlihatkan kekhususan diri kita. Yang kelima, melalui kacamata orang lain. Selain beberapa cara yang telah dikemukakan, kita juga dapat mengenal diri melalui kacamata orang lain, teman, sahabat, dan orang-orang lain yang dekat dengan kita, mengenai bagaimana kesan dan penilaian mereka terhadap diri kita. Karena kadang-kadang orang lain itu akan lebih objektif mengenal diri kita dibanding diri kita sendiri. Kemudian yang keenam, itu melalui refleksi pribadi. Cara yang tidak kalah baiknya untuk mengenal diri sendiri itu adalah dengan melakukan refleksi pribadi tentang diri sendiri. Nah, cara ini itu bisa dilakukan kapan kita mau, kapan kita bisa ambil waktu khusus tanpa mengganggu jadwal penting lain. Ada cukup banyak orang yang melakukan hal ini dalam bentuk retret atau rekolirasi, tafakur, atau bentuk rohani lainnya. Terserah mana yang dirasakan paling cocok untuk dirinya sendiri. Nah, itu dia, ada bermacam-macam orang yang terbuka bagi kita dengan usaha mengenal diri sendiri. Perpaduan dari berbagai cara ini dapat memberikan kita pemahaman yang semakin baik tentang diri kita. Pemahaman yang semakin baik terhadap diri sendiri itu akan membantu dalam rangka menerima dan mengembangkan diri sendiri. Selanjutnya, mengenal kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Setiap manusia itu memiliki kelemahan serta kekuatan. Nah, manusia itu merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna yang diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan. Begitu pula diberi kodrat yang sama, yaitu mempunyai kelebihan dan kelemahan karena semuanya merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa, dan selanjutnya tugas kita adalah untuk memahami dan mengembangkannya. Nah, hal ini yang menjadi manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Nah, adanya kelebihan dan kelemahan yang dimiliki setiap orang itu menyebabkan kita sebagai makhluk itu tidak bisa hidup sendirian. Maka, jika ada orang yang menyombongkan diri, merasa dirinya itu adalah orang yang paling hebat dan paling biasa, itu sangat memalukan. Dan sebaliknya, tidak pantas pula jika ada orang yang merasa paling bodoh, paling miskin, merasa rendah diri, dan paling tidak berharga di hadapan orang lain. Jika kita menyadari bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan dan kelemahan, maka setiap orang itu akan selalu rendah hati dan menghargai hak asasi sesama manusia. Bagaimana cara untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan diri sendiri? Cara yang paling tepat digunakan adalah dengan cara melakukan introspeksi diri atau merenungkan diri untuk melihat kemampuan diri sendiri secara jujur. Nah, untuk melakukan introspeksi diri itu memang bukan hal yang gampang. Perlu bantuan orang lain, terutama orang-orang di sekitar kita, untuk memberikan penilaian secara jujur kepada diri kita. Namun dalam hal ini pun tidak mudah,
Sebab kadangkala di sekitar kita cenderung mengatakan tidak sejujurnya dan cenderung menyenangkan hati kita. Nah, hal yang penting untuk melakukan introspeksi itu adalah satu, jangan pernah menilai orang lain lemah sebelum kita menemukan kelemahan diri sendiri. Dua, introspeksi diri dengannya adalah untuk memperbaiki diri sendiri agar lebih baik dalam bersikap dan bertingkah laku. Yang ketiga, memperhatikan dan menerima kritikan dari orang lain, walaupun kritikan itu pedih, namun pada hakikatnya kritikan itu bersifat membangun, membentuk mentalitas diri kita. Yang keempat, menggunakan bantuan alat ukur seperti kuesioner atau angket yang dibuat untuk menguji kelemahan diri, dan biasanya hal ini tuh dilakukan oleh lembaga psikologis. Nah, dengan mengetahui kelebihan dan kelemahan dari diri kita, maka kita akan mampu termotivasi untuk mengembangkan sebagai bentuk dorongan kekuatan tercapainya kesejahteraan bagi kehidupan sekarang maupun di masa mendatang. Selain dengan mengetahui kelebihan diri, dengan mengetahui kelemahan juga dimiliki kebermanfaatan dalam hal membatasi sikap dan perilaku diri, memudahkan dalam mencari jalan keluar yang terbaik, menjadikan kelemahan sebagai pemacu semangat untuk meningkatkan kemampuan menjadi kelebihan, dan mengakui kelebihan dari orang lain. Nah, adapun faktor pembentuk kesadaran diri itu memberikan gambaran mekanisme penemuan kesadaran manusia. Yang pertama, sistem nilai yang terdiri dari refleksi nurani, harga diri, dan takwa kepada Tuhan. Yang kedua, sistem pandang yang terdiri dari kebersamaan dan kecerdasan. Dan yang ketiga, perilaku yang meliputi keramahan yang tulus dan santun, serta ulet dan tangguh. Kepribadian, watak, dan temperamen. Yang pertama, kepribadian. Kepribadian itu merupakan totalitas kejiwaan seseorang untuk menampilkan sisi yang didapat dari keturunan atau orang tua dan leluhur, dan sisi yang didapat dari pendidikan, pengalaman hidup, dan juga lingkungan. Nah, di sini kepribadian itu mempunyai fungsi adaptasi dan menentukan. Kemudian untuk watak itu sebagai totalitas dari keadaan-keadaan dan cara bereaksi jiwa terhadap perangsang. Secara teoritis, Ewald itu membedakan dua watak yang dibawa sejak lahir dan watak yang diperoleh. Watak yang dibawa sejak lahir itu ada aspek yang merupakan dasar daripada watak, sehingga sangat berhubungan dengan keadaan fisiologis, yakni kualitas susunan syaraf pusat. Kemudian watak yang diperoleh yaitu watak yang telah dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, dan pendidikan. Nah, membentuk watak itu harus dimulai sejak bayi dalam kandungan karena sejak genetik bayi dapat mewarisi sifat dan sikap orang tuanya. Dalam wujud juga bakat, kecerdasan, dan temperamen melalui pendidikan, pengalaman, dan perjalanan hidup akan membentuk watak yang secara terus-menerus berkesinambungan dan berkelanjutan. Serta pada tingkat sosial setinggi apapun, atau character building is a never-ending process. Kemudian menurut Ewald itu temperamen merupakan konstitusi psikis yang berhubungan dengan konstitusi jasmani. Ada 4 jenis temperamen. Yang pertama, sanguinis, ditandai dengan sifat hangat, meluap-luap, lincah, bersemangat, dan pribadi yang menyenangkan. Nah, pada dasarnya mau menerima pengaruh atau kejadian luar dengan gampang masuk ke pikiran dan perasaan yang membangkitkan respon yang meledak-ledak. Nah, perasaan lebih berperan daripada pikiran, refleksif dalam membentuk keputusan. Orang sanguinis itu sangat ramah kepada orang lain sehingga dia biasanya dianggap seseorang yang sangat ekstrovert. Kemudian yang kedua itu koleris. Seorang koleris itu tampil hangat, serba cepat, aktif, praktis, berkemauan keras, sanggup mencukupi keperluannya sendiri, dan sangat independen. Dia cenderung tegas dan berpendirian keras, dengan gampang dapat membuat keputusan bagi dirinya dan bagi orang lain. Seperti seorang sanguinis, seorang koleris itu adalah seseorang ekstrovert yang hidup dengan aktif. Dia tidak butuh digerakkan dari luar, malah mempengaruhi lingkungannya dengan gagasan-gagasannya, rencana, tujuan, dan ambisinya yang tak pernah surut. Kemudian yang ketiga itu melankolis. Nah, melankolis itu adalah seseorang yang paling kaya di antara semua temperamen. Dia seorang analis, suka berkorban, bertipe perfeksionis dengan sifat emosi yang sangat sensitif. Tidak seorang pun yang dapat menikmati keindahan karya seni melebihi seorang melankolis. Sebenarnya dia itu mudah menjadi introvert, tetapi
Ketika perasaannya lebih dominan, dia masuk ke dalam bermacam-macam keadaan jiwa. Kadang-kadang mengangkatnya menjadi pada kegembiraan yang tinggi yang membuatnya bertindak lebih ekstrovert. Akan tetapi pada saat lain dia akan murung dan depresi, dan selama periode ini dia menarik diri dan bisa menjadi seseorang yang begitu antagonistis atau bersifat bermusuhan. Kemudian yang keempat ada phlegmatis. Si phlegmatis itu merupakan seseorang yang hidupnya tenang, gampangan, tak pernah merasa terganggu dengan suatu titik didih yang sedemikian tinggi sehingga dia hampir tak pernah marah. Nah, dia itu adalah orang dengan tipe yang mudah bergaul dan paling menyenangkan di antara semua temperamen. Phlegmatis itu berkaitan dengan apa yang dipikirkan oleh Hippocrates mengenai cairan dalam badan yang menghasilkan ketenangan, dingin, pelan. Nah, temperamen yang memiliki keseimbangan yang baik. Baginya, hidup itu adalah suatu kegembiraan dan kadang menjauh dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Begitu tenang, dia itu akan diam sehingga tak pernah kelihatan terhasut bagaimanapun keadaan di sekitarnya. Kemudian, yang terakhir itu ada mengenal bakat. Bakat itu merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Unsur hani ini dapat atau tidak berkembang turut ditentukan oleh keadaan di luar diri seseorang dan didukung oleh keinginan kuat yang dimiliki oleh orang itu untuk mengembangkan atau tidak mengembangkannya. Nah, bakat adalah suatu bentuk kemampuan khusus yang memungkinkan seseorang memperoleh keuntungan dari hasil pelatihannya sampai satu tingkat lebih tinggi. Kalau personality-nya dipahami sebagai totalitas manusia yang unik, maka bakat itu merupakan salah satu personality-nya itu. Nah, bakat itu merupakan potensi dan bukan sesuatu yang sudah betul-betul nyata dengan jelas. Bakat itu lebih sebagai kemungkinan yang masih harus diwujudkan. Kita tidak dengan sendirinya mengetahui bakat kita, walau sebenarnya kita memilikinya dan dapat mewujudkannya ketika kita menggali dan mengembangkannya. Nah, bakat itu merupakan suatu karakteristik unik individu yang membuatnya mampu melakukan suatu aktivitas dan tugas secara mudah dan sukses. Nah, cara untuk mengenali bakat itu yang pertama melalui pengalaman. Ketika mencoba hal tertentu, ternyata mengalami banyak kemajuan. Yang kedua, mengikuti tes bakat, yang sekarang tersedia beberapa tes kemampuan atau kecerdasan. Yang ketiga, memadukan antara pengalaman dan tes bakat, yang kadang hasilnya akan lebih meyakinkan. Dan yang keempat, ada ruang lingkup kecerdasan. Kemudian, hal-hal yang mempengaruhi bakat itu yang pertama ada unsur genetik. Bakat dan perkembangannya itu ditentukan oleh banyak hal, namun faktor genetik itu memegang peranan utama. Dari segi biologi, bakat itu sangat berhubungan dengan fungsi otak. Bila otak kiri yang dominan, segala tindakan dan pekerjaan termasuk bakat adalah yang berhubungan dengan masalah verbal, intelektual, sekuensial, teratur, rapi, dan logis. Sedangkan untuk otak kanan itu berhubungan dengan masalah spasial, nonverbal, estetik, dan artistik, serta atletis. Kemudian yang kedua itu latihan. Latihan itu merupakan hal terpenting kedua yang mempengaruhi bakat. Seperti burung, itu bisa terbang dengan baik selain mempunyai genetik untuk terbang, tapi dia juga harus belajar untuk terbang. Nah, sesuatu yang sudah dimiliki secara alami itu masih harus diasah melalui latihan, sehingga kita baru dapat mengetahui seseorang itu berbakat atau tidak setelah benar-benar melakukan latihan, sehingga yang berbakat akan cepat menguasai latihan itu, sedangkan yang tidak berbakat akan mengalami kesulitan. Kemudian yang ketiga itu struktur tubuh. Bentuk tubuh, struktur, dan kondisi berbagai bagian tubuh seseorang itu juga akan berpengaruh pada bakat orang itu sendiri. Kemudian adapun cara untuk mengembangkan bakat pada diri sendiri itu yang pertama perlu keberanian. Keberanian itu merupakan salah satu modal untuk sukses, tidak terkecuali bagi orang yang punya bakat sekalipun. Keberanian itu membuat kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan, baik yang sifatnya fisik maupun psikis atau kendala-kendala sosial atau yang lainnya. Nah, keberanian itu akan memampukan kita melihat jalan keluar berhadapan dengan berbagai kendala yang ada, dan bukan sebaliknya, membuat kita takut dan melarikan diri secara tidak bertanggung jawab. Nah, berani memulai, berani gagal, berani berkorban, berani bertarung adalah wujud-wujud nyata dari keberanian. Yang kedua, perlu didukung latihan. Latihan itu adalah kunci dari keberhasilan. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa bakat itu harus
dilatih. Karena justru itu bakat itu baru kelihatan setelah berlatih. Kemajuan pesat yang dicapai dalam latihan itu memperlihatkan bahwa orang itu memang berbakat di situ. Tetapi kemampuan ini akan tenggelam dan hilang manakala tidak diaktualkan melalui latihan. Nah, dalam latihan itu akan bakat-bakat itu akan menjadi nyata. Latihan di sini itu bukan hanya dari segi kuantitasnya, tetapi juga dari segi motivasi yang menggerakkan setiap usaha yang kelihatan secara fisik. Kemudian yang ketiga itu perlu didukung lingkungan. Ada cukup banyak anak atau orang yang berbakat untuk salah satu atau beberapa bidang. Namun karena lingkungan tidak mendukung, maka bakatnya itu tidak punya kesempatan untuk berkembang. Nah, lingkungan di sini itu tentu dalam arti yang sangat luas, termasuk manusia, fasilitas, biaya, dan kondisi sosial lainnya yang turut berperan dalam usaha pengembangan bakat. Nah, dukungan dari semuanya ini sangat diperlukan. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengembangkan bakat-bakat kita perlu memikirkan dukungan apa yang kita butuhkan. Kemudian yang keempat, itu perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Sebelumnya itu sudah dikatakan bahwa pengembangan bakat itu sangat memerlukan dukungan lingkungan. Tapi justru dukungan dari lingkungan inilah yang sering tidak memadai. Mungkin keluarga yang tidak mendukung, biaya yang tidak mencukupi, fasilitas yang tidak memadai, dan lain-lain. Di sini sekali lagi kita itu perlu mengidentifikasi dengan baik kendala yang ada. Kita kategorikan mana yang mudah diatasi dan mana yang sulit. Kemudian kita mulai memikirkan jalan keluar untuk mengatasi kendala-kendala itu. Dan ingat, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan keluar. Oke warga belajar, itu dia materi pertemuan kita pada video kali ini. Semoga yang sudah saya jelaskan dapat dipahami dengan baik oleh para warga belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.